Nah, orang yang tidak ahli sunnah wal jamaah sidik-sidik hanya kembali ke Quran dan hadis. Betapa bahayanya itu, karena lafaz Quran dan hadis itu bagaimanapun itu lafaz yang pemaknanya bergantung para pakar-pakar usul fikih. Nah, usul fikih ini yang ngerti. Ini kalau di balaghah bab ini kalau di ilmu lughat begini. Nah, kira-kira seperti itu madzhab Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya saya di sini pernah baca kitab ini berkali-kali, juga ada kajian khusus sama keluarga Gus Hakim, Gus Kikin yang sekarang pengasuh di Tebuireng. Saya juga pernah istifadah sama Mbah Mun dan berkali-kali juga pakai kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa kita harus bermadzhab? Saya beri contoh betapa bahayanya tidak bermadzhab. Misalnya begini, saya beri contoh yang gampang-gampang saja. Sholat itu kan madhep kiblat. Oke, madhep kiblat. Tapi kita tahu madhep kiblat itu apa? Ya mudhamu sholat. Karena nanti kalau kena cangkem melek, lah nak sujud madhep di. Untung sama ndak tahu mikir kan. Jadi baru makanya kadang kiai seneng wong goblok, mengko nak diterangno ora mikir. Sajane sholat madhep kiblat itu pas ngadeg tok, lah pas rukuk mek sujud. Tapi baru kayak goblok do ora takok. Jadi goblok ku ya penting, mare ngenakno kiai lah. Jadi wong ora kakean. Wong ora kakean kok. Mulane sampean nak takok, kiai ku kok kadang seneng santrine goblok timbang sing pinter, kowe ora rasane dadi kiai. Ruwet. Karena kena wong pinter iku ya rada repot. Nah, setiap bahasa itu mesti merujuk ke mu'dhamul amri, tema utamanya. Sehingga Nabi kalau ngendikan ya al-hajju arafah. Apa haji itu tidak ada tawaf? Apa haji itu tidak ada sa'i? Tapi kok Nabi ngendikan al-hajju arafah, ay mu'dhamul haji arafah. Nah, bahasa-bahasa seperti itu andaikan orang nggak ngerti usul fikih terus maknanya al-hajju arafah, sementing wis ning arafah. Iya, itu kan yo ribet. Jadi intinya itu apapun teks yang Anda baca di Quran dan hadis itu pemaknaannya harus ikut ulah. Nah, kalau sampean tanya, dalilnya apa, Gus? Dalil yang paling saya mengenang dan tidak akan lupa ila yaumil qiyamah itu dawe Mbah Mun, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina walam yaqulillah sirataka. Harusnya kan tunjukkan kami jalan yang benar, jalanmu ya Allah. Enggak, tapi Allah ngendikan siratal ladzina an'amta alaihim. Mergo kowe ora iso niru Allah dhewe, kowe ora iso niru Allah, Allah ora mangan, Allah ora turu. Apa terusno Allah ora pengen dadi wali kota. Ya kan? Kamu tidak bisa, inna wa ta'ala la ya'kul wa la yashrab wa la yanam. Allah tidak tidur, tidak makan. Kalau kamu makan niru siapa? Niru makani wong soleh-soleh, niate taqwi alal ibadah. Kamu tidur niru siapa? Niru orang-orang soleh. Enggak bisa niru Allah, Allah tidak tidur. Nah, berarti kalau kamu ingin benar harus butuh sanad, karena ketika Allah ngendikan siratal mustaqim itu siratal ladzina an'amta alaihim. Itu dalil paling kuat betapa pentingnya sanad. Makanya sampai ada pepatah yang sangat mengancam tadi, manta alama bila sehin fasehuhu seto. Itu ancaman yang benar sekali, karena betapa bahayanya orang misalnya hanya berdasar terjemah atau teks kemudian dia nyimpulkan hukum. Padahal lafadz ini adalah terjun bebas. Karena tadi lafadz itu jamek. Dia akan kemana saja yang masuk afrodnya kalau dalam ilmu usul fikih. Tapi nanti setelah ada momentum muqtadul hal, itu baru proporsinya hanya sampai mana. Misalnya sampai lihat Syekh Nawawi Al-Bantani, faktulul musyrikina, bunuhlah orang-orang musyrik. Itu ayatnya akan ekstrim. Misalnya haitsu wajadtumuhum, kapan saja kamu menemukan mereka. Tapi sampai lihat di Syekh Nawawi, al-musyrikin ayinna kisina khosotan, yang melanggar perjanjian, atau al-muharibin, yang merangi kamu. Tidak semua orang musyrik boleh kamu perangi, karena ada musyrik-musyrik yang wa in janahu lisalmi fajnah laha wa tawakkal Allah. Lafadznya umum tapi harus proporsional. Kalau sampai contoh ini gak paham, tak kayak contoh yang paling mesti gak paham. Nara paham kebangetan. Kamu kalau istri kamu sedang seneng-senengnya, wes sama sampean karep opo tak turuti. Opo wae? Jebule terusin, aku ben wayoh, Dik. Terus, "Lho, ojo iku." Jare opo wae kan gitu. Ya kan? Jadi semua lafadz mamin amin illa wa yukhassas, tidak ada kata am kecuali yadkhuluhu takhsis, kecuali ada
taksis. Misalnya kamu seneng sama istri, wis adik kemana-mana berdua, kayak apa nak ngising berdua. Jadi lafat-lafat, nah ya artinya kalau ada lafat umum neng Quran hadis mesti ada mukhassis. Ma min amin illa wa yadkhuluhu taksis. Sama seperti di tafsir Jalalain, innallaha ala kulli syai'in qadir, tidak memasukkan yang mukhal. Tidak boleh ada pertanyaan gini, ayak diruwahu ta'ala ayyud hibadatahul aliyah, apa Allah mampu menghilangkan zatnya yang agung? Ya tidak boleh, kudroh hanya tata alaku bil mumkinat, tidak boleh kudroh ta'aluk sama mukhal. Apa Allah kuasa menjadikan 1 ditambah 1 itu 13? Ya Allah kok bocah goblok. Tidak bisa, kudroh itu hanya ta'aluk sama yang karena Allah ala kulli syai'in qadir, ala kulli syai'in qadir, wali kota ya iso dadi nabi, ya repot. Ya ora iso ditutup. Iku sebarang mukhal. Paham ini? Ya wis ngono iku ahli sunnah wal jamaah. Nek pinter nganti ngono iku ahli sunnah wal jamaah. Mbon iki deal ya. Ya mbon, sekolah tak maca kitab mbon niku sing ngono terus. Mungkin sing jawab jubire wis selesai perjanjian. Kan Nabi Musa niku adike Nabi Harun. Terus Nabi Musa dadi nabi, ngajono proposal kakake dadi nabi. Tapi tugasnya Jibril. Nah, kalau Mas Sama ini pernah sepuh Mas Sama. Jadi niki pun. Jadi mungkin sing jawab sampean tangklet, sing gampang teng kula, sing angel teng sama. Terus nggih. Karena kula iki mun kiai sing makruf ya. Terus ora usah dites. Yang ngetes itu sing latihan kiai. Ya lah itu. Kalau niku pun melewati tes itu sudah. Sekamane pun lulus sak. Nggih setuju ya mungkin tangket sama. Nah, terus pun saniki menculat mapun pun mukadimah sanate Mbah Hasyim nggih Mbah Hasyim nak teng Jawi riyen nggih masyhur nate ngaos Mbah Saleh Darat. Mbah Saleh Darat niku nggih menangi Sayyid Zaini Dahlan. Tapi Mbah Hasyim menangi Mbah Saleh Darat itu Mbah Hasyim kecil sehingga beliau kados kemarin anak-anak sing menangi Mbah Mun nggih menangi Mbah Mun di sarang tapi enggak sempat ngaji karena mungkin masih ibtidak, Mbah Mun pun sepuh. Sebab itu Mbah Hasyim enggak pernah pakai sanad Ali langsung Mbah Saleh Darat. Tapi kalau Mbah Mahfud biasa pakai sanad lewat Mbah Saleh. Karena ketika beliau di Mbah Saleh Darat niku pun ngaji khatam tafsir napa Jalal. Makanya nggak boleh kalau dalam tradisi ilmu nggak boleh pakai sanad Ali tapi nggak punya kenangan. Jadi banyak kan anak-anak kemarin saya pun kelas 4 SD menangi Mbah Hamid. Tapi saya kan nggak bisa istifadah karena saya terlalu kecil. Saya tahu Mbah Hamid banyak dari bapak saya karena bapak saya sudah sepuh sering ketemu Mbah Hamid. Jadi sanad Ali itu punya sisi kelemahan, biasanya mujarradur ru'yah, hanya melihat. Makanya sahabat itu Amr bin Tufail itu akhiruman mata minas sahabat. Itu enggak dipakai riwayatnya karena kenangan mbek Nabi piye kok aku dijak bapak jamaah. Jadi mirsani Nabi tapi tidak punya kenangan sami aminan Nabi. Makanya sanad itu bagus nazil. Nazil itu jumlah ke Rasulullah besar banyak, tapi lewat orang-orang yang talaki mulazamah, ketemu orang-orang yang mulazamah. Jadi mendingan sampai Rasulullah lama, tapi lewat orang-orang yang sama. Sehingga sanatnya Mbah Mun misalnya paling suka ya lewat Mbah Karim. Mbah Karim itu lama sekali di Mbah Hasyim, di Mbah Syekhona Khalil. Kila itu 20 tahun, Mbah Kila 30, khilafnya itu 20 ke atas. Enggak ada yang 20 versus 2 tahun. Kalau sampean ziarah tok paling Mbah Khalil. Iku pendak banyak karep maksudnya. Nah itu iya, kalau ziarah yang ingin ngaji itu bawa kitabnya dulu, setelah paham terus kitab itu dibawa. Itu baru ziarah betul itu. Jadi sanad itu kadang-kadang sering bagus yang nazil. Nazil itu lama tapi kredibel. Lah Imam Syafi'i termasuk fanatik sanad nazil. Beliau itu sering ngendikan an Ibnu Umar an Rasulillah. An Abdullah bin Abbas an Ubay bin Ka'ab an Rasulillah. Kenapa muter-muter begitu? Padahal Abdullah bin Abbas juga sahabat. Tapi beliau sahabat pas itu kecil. Sehingga kenangan dididik Nabi langsung itu tidak banyak. Sehingga kalau ada ilmu banyak, beliau sebetulnya lewat Ubay bin Ka'ab atau lewat Umar bin Khattab. Masyhur itu di sanad sab'ah,
Misalnya Abdullah bin Sa'ib dari Abdullah bin Abbas, misalnya masih dari Ubay bin Ka'ab. Sama seperti santri sarang sendiri yang menangi Mbah Mun, banyak yang ngaji mahali lewat saya. Akhirnya ke Mbah Mun lewat saya, padahal dia menangi Mbah Mun. Tapi kan dia tidak ngaji mahali karena pas itu masih kecil. Paham ya? Terus sana tuh aja mentang-mentang ketemu Mbah Hamid, terus koyo-koyo ilmumu setingkat wong sing lu ketemu Mbah Hamid itu Mbah Hamid lewat ngendikan terus aku muridnya Mbah Hamid. Insya Allah nganggo syafaat cukup, tapi nganggo ngiyai ini. Jadi udah jelas nganggo syafaat cekap lah. Tapi nganggo ngiyai buatan. Terus ini supaya sampean kertas sana. Ya kalau wasiat ini tentang aturan bermadzhab sebagaimana yang ditanyakan tadi. Halaman 28 ya. Ini sing Allah madadiyah menyaksikan Allah jiniyah. Dan akhirnya kan sebenarnya Allah madadiyah nanti berakhir Allah jiniyah. Kalau dimulai dari gak bermadzhab, lama-lama tidak beragama. Ya kan? Nah, ya sekuler kan akhirnya ya dimulai dari Allah madadiyah, lama-lama Allah jiniyah. Ya jadi jelas tadi ya, jadi dimulai apa? Sanad. Di sini diterangkan Bismillahirrahmanirrahim 28. Jubir takut jubir. Fi bayani wujubit taklid liman laisa lahu ahliyatul istihad. Orang wajib ikut bagi yang tidak berkemampuan istihad. Wajib taklid, wajib ikut. Yajibu inda jumhuril ulama al muhaqqiqin ala kulli man laisa lahu ahliyatul istihad al mutlaq wa in kana qad hasala ba'dul ulumi al mu'tabarati fil istihad apa taqlidu qaulil mustahidin wal akhdhu bi fatwahum liyakhruja an uhdatit taklif bi taqlidi ayyihim syaa liqauli ta'ala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi orang-orang yang tidak punya kemampuan istihad itu dalam setiap fatwa harus tanya mujtahid. Lah tanya itu artinya wajib ikut. Kalau diwajibkan tanya kan berarti butuh jawaban. Apa artinya ada jawaban kalau dia tidak mau ikut? Fa'u jabat su'ala ala man lam ya'dalik. Allah mewajibkan tanya bagi yang tidak tahu itu. Wa dzalika taqlidun li alimin wa huwa amun li kullil mukhatabin. Terus wajibu ayakuna aman fi su'al an kulli ma la yu'lamu lil isma ala anal amal lam tazal fi zamani sahabah wa tabi'in. Ini yang unik dari Mbah Hasyim. Beliau ngendikan zaman sahabat pun banyak yang awam. Karena sahabat yang baru Islam sehari dua hari, banyak sahabat juga yang punya kultur tertentu, tahu-tahu Islam, belum tahu kultur yang Islami. Sehingga orang awam mulai zaman sahabat juga banyak. Sama tak cerita nih, sahabat tuh yuk kadang lucu. Jadi sholat itu pas sholat tuh kenalan. Jenengan tiang budi, kalau tiang lekok misalnya. Cara saya gitu, nomor WA, jadi itu kenalan. Sampai akhirnya Allah nurunakan waqumu lillahi qanit. Ya biung ada di kampung kalau ketemu orang nggak kenal kan kenalan. Jadi pas sholat jamaah jejer wong yang nggak kenal ya kenalan. Jadi jangan nyuwun WA. Jangan kira semua sahabat langsung tahu Islam, kan ada yang qoribu adin bil Islam. Akhirnya Allah nurono waqumu lillahi. Makanya kenangannya sahabat. Fa wa ma wajadtu mualliman ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa wa man taharani wala kadza wa kadza. Inna ma qala li inna hadhihi salatun. La yasuhu fiha kalamun adamiyyun. Nabi cek pinter ya nak ngandani wong. Setelah orang itu kenalan, setelah sholat digandeng mek Nabi. Jong iki sholat itu munajat. Yo nak munajat omongane mbek pangerane ora usah mbek wong. Jadi sholat itu momentum jagongane mbek pangeran. Tak jagongan mbek Allah wae ora usah mbek wong. Jadi orang nyentak, batal sholatmu. Oh, baleni nahi mboten Nabi santai mawon. Inna hadhi sholat munajat, iki sholat itu munajat. Munajat mbek pangeran. Makanya kalau sholat omong-omongane mbek pangeran ae ora usah mbek manusia. Makanya si sahabat tadi itu senang saya tidak menemukan pengajar sebaik Rasulullah karena cara menyampaikan tidak lewat bentak, tidak lewat marah, tapi ngandani seperti itu.
Jadi ya dulu sahabat ya biasa, sholat terus kenalan ya biasa. Karena qoribu ahdin bil Islam. Ketika ada tayamum, mereka juga agak ngerti tayamum itu hanya cukup wajah dan yaden. Ada yang nyatamar roham, guluk-guluk gitu. Karena dikira kayak mandi, kalau mandi junub harus rata, tayamum juga harus rata. Jadi sampai anak orang fahaman, itu kancane nggih kathah, riyen sahabat nggih kathah sebetulnya. Mulane kula niku kadang dadi wong pinter yo getun. Mergo kula bolak-balik pinter. Wong goblok ku yo pinter. Karena saya nyontokno. Ngaji tafsir ku angel. Nggih dari bareng angel iku pinter. Berarti wong bodoh iku pinter. Karena nggih dari barang angel. Jadi saya ulang lagi kan, ngaji itu angel apa enggak? Angel. Nggih dari barang angel itu pinter apa goblok? Pinter. Berarti wong goblok iku pinter. Maka berbahagialah yang goblok karena hakikate pinter. Tapi saya tidak mau pinter yang jenis ini saya. Dia kan mikir negara itu ruwet, ya kan? Ngindari barang ruwet berarti pinter. Tapi tidak usah teruskan, sing nantang ruwet berarti. Jadi mungkin di situ ada pepatah semua ada hikmahnya itu di situ. Lho dadi wong alim ora susah sebuti. Sinau wis wangel, nak keliru kepleset dibuli wong akeh. Ora. Wis ngono nak wis alim alamah, pengikute ini njuk syafaat. Lho kula nate dicitani bapak-bapak kula, Pak Hamid, Mbah Hamid Mbah Idris ini nate nangis, nate muwun. Karena banyak orang salam templek, banyak orang ngasih, banyak orang hormat. Kata beliau, Nur, aku soleh-solehku dewi gue golek ridane Allah. Kok diwales dunia? Pasti diwales dunia itu kemudian banyak orang memberi uang. Tapi karena Pak Hamid wali betul, artinya uang itu dikasih-kasihkan orang. Jadi wali lomo itu sakjane ya rontok moh dosa ya. Karena nggak ingin kompensasi kesolehannya menjadi dunia. Makanya syaratnya wali itu kudu lomo. Karena kalau untuk diri sendiri berarti kan hadun nafs. Makanya kenapa ini sirinya, ini baru ini saya buka siri saya karena ada Pak Idris. Saya tuh kalau mulang bahagia sekali. Karena itu satu-satunya cara saya tobat. Saya istighfar tuh nggak ngefek. Tobatnya wong alim niku nak dosane kitmanul ilmi, tobatnya ya mulang. Berarti aku nak pas mulang lebur dosa. Makanya saya kalau mulang tuh bahagia. Jadi sampean tak anggap perangkat penghilang dosa. Lu ra iso wong alim gak mulang terus sampean istighfar gak bisa. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayanu. Tobatnya orang alim harus wa bayanu. Memberi penjel. Gak bisa istighfar. Makanya saya kalau ngajar tuh bahagia sekali. Karena itu satu-satunya cara ngilangi dosa. Pak pejabat lunga kan tuh SPJ Pak ya. Satu-satunya untuk uang legal ya ana acara lunga SPJ. Wong alim ya gitu, sama sebenarnya pola sosial itu sama. Ini buatan guyon ini tenang. Kenapa kalau saya ngajar tuh bahagia sekali? Karena itu cara saya untuk menghilangkan dosa. Dosa kitmanul. Makanya semua ulama kalau ngajar tuh bahagia sekali. Yang ngajar tidak harus seperti ini ya, kayak Pak Hamid lewat akhwal. Ada yang ngajar lewat akwal, ada yang ngajar lewat mau'idhah, tapi semua perangkat itu untuk tabyin, untuk memberi penjelasan. Dulu Pak Hamid itu kan punya mercy, uangnya banyak dan semua orang menghormat. Ada orang agak drengki, agak iskal, itu jare wali kok nikmati dunia. Singkat cerita orang ini dijak naik mercy-nya Pak Hamid, disuruh megang gelas Pak Hamid, masyhur cerita itu. Megang gelas penuh air. Kata Pak Hamid, ini pegang nggak oleh kocak. Engkau melaku be aku. Naik mercy, kursinya juga longgar, gak dosoan. Muter-muter Pasuruan. Terus Pak Hamid tanya, enak mercy saya? Enak sepunti ora kober. Jogo gelas ben boten kocak. Jadi Pak Hamid, ya ngono iku hubunganku be Allah. Sing tak jaga iku ridane Allah ning aku. Aku wis ora roh donya. Ya kayak kamu naik mercy, tapi fokus jaga gelas air.
Jadi wali-wali itu untuk duniawi itu sudah tidak ngefek karena punya masyhul, punya syagil. Ya seperti saya itu kata orang banyak itu, misalnya ya, saya kata orang banyak itu terkenal, saya tidak tahu terkenal pada tidak tahu. Yang saya jaga hubungan Allah dengan saya, kalau saya betul orang alim harus mulang, kalau saya betul orang bodoh harus ngaji. Tapi ngaji bek sampean kan berat. Ngaji bek simpel kan ya lucu. Misalnya aku ngaku goblok tawadhu terus gawe ikhya Gus ulang. Kan wong yo lucu kan. Sajane kula lagi kepengin tawadhu. Lan apuran kula tak mbutuh ikhya Gus tak jenengan kok. Akhirnya pilihannya kan loro, ngaku alim wajib mulang, nak ngaku bodoh kudu ngaji. Kula mboten sombong misalnya kiai-kiai latihan terus kula betok ikhya sing mriyang kiai ini napa kulane. Sakake kan? Sakake misalnya sing ngaji kula niate kula tawadhu terus kiai ini terus mriyang. Ngaji ra ono sing gaji wae dadak mriyang perkara sing ngaji. Sama tak ceritani, Zakaria Al-Ansori nganti alime ngoten mergo mangkel. Dadi mangkel ya ana sing barokah. Dekne di guru jenenge Ibnu Hajar Al-Asqalani sing aran Fathul Bari iku gelare Ibnu Hajar Al-Asqalani. Iku kerenge ra karuan nak ngaji. Dekne bar wis alim dhe murid jenenge Ibnu Hajar Al-Haytami. Alim, ngaji dekne wis alim. Dadi nak ngamuk iku grutu. Wah semane zaman aku ngaji yo kangelan. Kok nak maca salah diwamuk. Saiki dadi kiai yo kangelan sinau, mergo nak salah konangan muridku sing alim yo. Dadi ora kok berseneng saya Zakaria Al-Ansori. Mulane ketika ditanya, "Syekh, kenapa jenengan salim itu?" Dukik tu bena hajaro ini, aku digebek watu loro. Mergo nak ape ngaji yo kudu sinau, ape mulang yo kudu sinau. Lah nak muridnya goblok kabeh kan seneng. Tenang. Bodoh-bodone santai. Ngawur sithik. Artinya ngene loh, siapapun yang merasa alim dia sebaiknya tidak usah ngaji, itu buat tawadhu, itu ganggu. Mpun ning mana itu. Mun iki deal nggih. Mun ngaji rilek-rilek mawon mboten usah koyo ya mempertahankan ahli sunnah apa? Jamaah biasa. Pokoke inna hadzal dina matinun fa'ughilu fihi birifqin. Agama ini sudah kokoh, sudah mantap. Kamu tidak usah berlebih. Kamu tidak usah berlebihan kampanye 1 + 1 2 karena sudah mantap. Pun santai mawon. Ya santai mawon pun ngaten kula. Terus wa yattabi'unahum fil ahkam terus fa innahum yubadiruna ila ijabati su'alihim min ghairi isyaratin ila dzikrid dalil. Karena yang tanya orang awam ya cukup dijawab, tidak menyebut dalil. Nah sekarang yang awam pun nak dijawab kiai ada hadisnya enggak? Definisi hadis ora roh tak kok. Kadang itu tanya, itu hadisnya sahih mbak enggak? Tak tanya, hadis itu apa? Aneh-aneh wong saiki ribet ya. Enggak, padahal di Bukhari banyak hadis. Ya ribet. Kalau sampean tanya, berarti nanti yang tanya juga termasuk orang yang bikin ribet. Sajane wong takok iku rugi lho. Nak takok khas wong alim kok goblok kok takok. Nak kowe bodoh kok diduduh-duduhno. Lo pernah lho. Gus Zofur pernah seminar di Kalimantan, Sulawesi itu banser Gus Ibu. Banser semangat. Itu setiap seminar NU kan mesti tentang Mbah Hasyim. Itu ada yang tanya, Mbah Hasyim itu siapa? Orang acara NU orang tanya Mbah Hasyim itu siapa? Terus iya, kaget kan? Nanti jangan-jangan sama tanya, mazhab itu apa loh? Banyak orang yang malam itu paham itu wali itu apa? Padahal wali kota repot. Jadi orang tanya itu kadang ribet. Lo Kanjeng Nabi kena wong awam yo cara Jawa kaku hati. Takok Allah itu kadang yo piye? Ya Muhammad, oke kamu punya Tuhan sendiri. Tapi Tuhanmu itu apa? Min dhahabin au nukhasin au khosyabin au hajarin.
Karena mereka orang awam. Taunya yang dipertuhan itu ya benda. Jika mereka tanya, oke Muhammad kamu punya Tuhan, lalu mindabin, apa fidotin, apa khosabin, apa hajarin. Sampai akhirnya turun kul huwallahu. Maka penanya itu harus hati-hati ya. Kemungkinannya dua tadi. Kalau kamu orang pinter, wong pinter kok takut. Nah aku yang bodoh kok duduh-duduh. Ini untuk ben kok sing takut ora ono. Lah nak ngetes wong drengki ya berarti ya. Kalau niatnya ngetes berarti napa? Drengki. Buatan rileks mawon niki kalian Pak De kula kalian keluarga niki. Buatan nanti sing santai mawon. Tapi mesti ngoten nih. Fakana isma'an ala tibail ami lil mustahid wali anna fahmal ami minal kitab was sunnah saqitun an haizil i'tibar. Jadi orang awam apapun memahaminya Quran itu tidak dianggap. Bukan berarti kita tidak ngergani orang awam, tidak, memang ya gak tahu. Ya bukan kita tidak ngergani orang awam, ya memang tidak nopo, tidak tahu. Iya atau belum tahu. Pokoknya memang ngeri. Kalau kita dengarin ngeri. Ya misalnya apa saja lah. Pertanyaan orang awam itu kan tentang agama. Saya ulang lagi tentang agama itu ganggu. Ya apa? Ganggu. Atau apa itu pertanyaannya? Apalagi kesimpulannya. Tanya saja ganggu. Apalagi umpama takok kayak ketok gobloke, umpama nyimpul. Itu sureng gitu. Ya kayak tadi saya beri contoh, kita kembali ke Quran dan hadis. Kata kembali itu kan setelah kemana-mana. Memangnya kita pernah kemana? Mulai kita Islam ya pegangannya Quran. Hadis. Kok kita diajak kembali, memangnya kita pernah kemana? Iya. Kata kembali saja sudah masalah kan? Di mana-mana kata kembali sudah kelayaban kemana-mana. Terus diajak. Kita mulai kecil ya pegangannya Quran, tidak pernah kemana-mana, tidak kembali. Ya kembali kemana kan? Enggak, ini kalau model mantek ya, ini kan. Ya nggak usah kembali ya. Memang kita tidak pernah kemana-mana. Ya kan? Sederhana kan? Sudah kamu sekarang kembali apa sudah di situ? Kembali apa sudah di situ? Sudah di situ. Jadi sederhana sebenarnya ngaji itu gampang. Illam yuwafiq afhama ulama ahlil haq al akabir al akhyar. Di sini disebut al akabir al akhyar. Ketika Mbah Hamid terkenal, Mbah Mun terkenal, Mbah Hasyim terkenal, itu penting, itu rencana Allah. Supaya orang kalau terkenal itu barokahnya itu diuji oleh publik. Jadi terkenal itu tidak perlu kamu hasuti. Kalau Allah menghendaki supaya ada konsensus, karena ulama ini butuh ijma. Jadi enak anut wali yang terkenal dibanding wali versi-versinan. Paham ya? Ana wong misalnya nyuwun sewu rambutnya gondrong ning dhuwur gunung, ora tahu ketemu wong. Terus jare muridé iku sing mulang langsung Sunan Kali Joko, tongkate Kali Joko, klambine Antakusuma. Sing ngakoni mung wong loro. Wis wong loro oleh muni ngene, enggak semua orang tahu kalau dia wali. Waduh ribet. Itu enggak boleh jadi pegangan. Di antara syaratnya pegangan itu asyurah wal akabir, harus punya status besar. Karena ini lewat diuji. Berapa orang yang diceritakan meragukan kewalian Mbah Hamid, tapi gara-gara ngalami kasfud domair, apa yang ada di hatinya dibuka Mbah Hamid, akhirnya ikrar. Enaknya wali terkenal kan ada proses pengujian kan. Nah, wali dhuwur gunung terus muridé mok loro jek bangga orang geruwong. Sing mesti kalimatnya orang geruwong, orang geruwong kebodhon koyo kowe. Itu kan kayak bakul jamu. Wetok santai kayak rego diskon, lainnya enggak. Tiap ketemu orang kamu saja yang tak kasih harga seginanya enggak. Sebetulnya kalimat pasti wetok sing kebodhon. Nah, makanya butuh transparansi. Itu tidak hanya di birokrasi, tidak hanya di dunia ulama, semuanya butuh transparan supaya diuji. Makanya di sini Mbah Hasyim ngendikan ulama ahlil haq al akabir al akhyar.
Maka syarat jadi nabi pun harus ada gunjingan dulu. Nggak boleh nabi nggak terkenal, harus terkenal. Sebelum dia lahir jadi gunjingan di Bukhairah, di Nasturo. Jadi komunitas di Syam semuanya gunjingkan nabi akhir zaman dengan definisi yang dimiliki masing-masing. Sehingga semua orang itu ingin, itu dari mana? Orang mana? Terus kriterianya kayak apa? Sampai Khadijah, karena beliau punya paman yang ahli Injil, namanya Warokoh, tanya nabi akhir zaman itu begini-begini, definisinya begini-begini. Kalau nggak terkenal, tahu-tahu muncul, nerangno definisi nabi wes kangelan sampai. Jadi terkenal itu kalau fillah walillah itu baik, asal tidak karena hadun nafsi. Saya beri contoh ya, contoh kecil. Ini sekaligus Maulidur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang yang imannya itu terlambat, namanya Ka'bul Ahbar. Banyak orang yang kebetulan nasibnya baik kayak Sayyidah Khadijah. Yang dia baca dari paman-pamannya, Nabi akhir zaman tudzilluhul ghamamah tuti'uhus sahai. Fajrul jabini lailiyud dawai. Kebetulan yang dibaca itu. Karena yang dibaca itu dia nyuruh Maisarah. Maisarah itu nama lelaki. Coba kamu ikut dagang Muhammad, semua yang kamu lihat ceritakan ke saya. Setelah ikut di Syam itu ya sekarang termasuk Lebanon, Syria ya, Jordan. Pokoknya semua kawasan situ dulu namanya apa? Syam. Karena itu yang persisnya itu entah mana, tapi ada yang bilang termasuk ya Palestina, Israel. Pokoknya semua situ dulu namanya apa? Syam. Nah, dulu ada tertentu dibilang Ariha, dibilang apa, tapi itu semuanya dulu namanya Syam. Ada pohon yang kalau ada nabi itu mereaksi. Nabi itu nggak boleh mikir, ya nggak boleh tahu. Jadi nabi itu misalnya matahari dari barat, beliau ya tetap saja duduk di arah barat, nggak mikir kalau ke arah barat itu ketemper matahari itu udah mikir. Memang syaratnya nabi itu gak boleh mikir. Memang dekat Allah sehingga semuanya ya memang begitu. Ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Kalau nabi mikir kok tak adik jumpafanku kapan ya? Supaya diarani nabi carane piye? Makanya nabi itu harus ummi. Ummi itu tidak tahu apa-apa. Tapi di bab nabi itu sifatu madkhin bukan sifatu dzammin. Kalau kamu ummi kan sifatu dzammin. Kalau kamu goblok tuh goblok betulan itu. Kalau Nabi harus layak rok wala yaktub. Karena dengan gitu orisinal. Loh Nabi kok iso mikir, akan orang kan curiga, cari momentum yang pas dia ngaku Nabi. Nabi itu harus ummi, layak rok wala yaktub. Makanya orang kadang salah paham. Nabi gak tahu kok dia untuk Nabi itu beda, tidak tahu itu sifatu madkhid. Jelas disebut di Quran, ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Wa ma kunta tarju ayyulqa ilaikal kitab. Nabi gak pernah berharap jadi nabi, itu gak pernah. Gak boleh nabi kok berharap jadi nabi terus ambisi, gak boleh. Makanya gak boleh kamu daftar wali kok ambisi, gak boleh. Cuma ini kuotanya banyak yang kosong ya sudahlah dipaksa-paksa. Ya jalur itu fakir sabar ya bisa, bodoh sabar ya bisa. Yang paling susah itu jalur alim wirai zuhud, itu berat. Jalur fakir aja kan sudah dapat fakirnya, tinggal dapat sabarnya. Akhirnya karena itu sudah jadi gunjingan, ini barokahnya terkenal, sudah jadi gunjingan. Maisarah ditanya, ketika Nabi duduk misalnya matahari dari barat, Nabi duduknya itu di barat pohon. Nah, pohonnya yang menyesuaikan diri. Jadi pohonnya itu ales itu merubah dirinya ben iso ngiyupi. Nah, justru itu terus Rahib Bukhairah itu wah ndak akan alam memperlakukan seperti itu kecuali dengan Nabi. Nabi juga agak minta ada ghamamah yang tudilhu, ndak ya jalan aja. Dan tudilul ghamamah itu batasnya hanya sekian meter. Kalau semuanya mendung dikira semuanya dapat mendung. Ya hanya pas arah Nabi supaya kelihatan itu demi Nabi. Makanya terus Maisarah ketika datang ditanya, oh iya bener, itu berarti Muhammad itu Nabi. Pas itu Nabi umur 20 tahun. Ya, bareng ngoten mboten enten alamat malih. Mulai Khadijah mulai ragu. Duh, bojoku sudah jadi Nabi ta ora. Nah, setelah umur 40 tahun, ini bukti kalau Nabi itu tidak tahu. Beliau mulai tertarik tahandus di Gua Hira.
Datang malaikat Jibril itu dikira malakul mauti. Kagetnya bukan main aku. Tidak boleh Nabi kok kedatangan Jibril tak enteni. Aku jadi orang biasa. Aku jadi orang biasa aku bosen. Kapan dilantik? Itu nggak boleh. Nabi nggak boleh begitu, nggak boleh. Jadi Nabi kaget itu malah bener gitu loh. Maka baru ketemu Jibril ya wedi luari dia. Yarjufu fuadu. Kaget. Bilang ke Khadijah zamiluni. Loh, kalau orang kan umumnya kan seneng. Jibril santai di suya udah diok awam wis bosen. Tidak seperti itu. Clear nih guys, benten. Jadi Nabi itu nggak tahu. Makanya wahyu disebut fuj'ah, kaget. Dan Nabi kaget karena dianggap itu malakul maut. Wes bareng minta zamiluni itu sama Khadijah dikemuli terus cerita. Saat tadi ditemuin gini-gini saya kaget takut. Sayyidah Khadijah yang seneng karena dia pernah ragu 15 tahun. Tahu alamat kan umur Nabi 25, dapat Nabi 40. Sewenangnya bukan main, absyir karena kamu harus seneng. Fa wa la yuzika wa abadan innaka la tasilur rahim wa tahmilul kalla wa taqridu fa wa tu'inu ala nawaibil haq. Sewenang Khadijah. Lo coba sepinter itu kalau dia agak belajar dulu tidak bisa. Kenapa bisa belajar? Karena sudah terkenal akan ada Nabi akhir zaman. Akhirnya dikomunikasikan sama Waraqah bin Naufal, paginya ayo besok ikut ke Waraqah bin Naufal, ke paman saya. Itu di kitab Bukhari ada redaksi wakana nasroniyan. Wakana kot tanah sorofil jahiliyah wayak tubuh bil injil wayak tubuh minal injil bil ibroniyah. Masya Allah ayat tuh. Dia itu penginjil dan dia menguasai bahasa nopo Ibron. Makanya komentar beliau tidak Jibril tapi hadan namus alladzi ja'a bi Musa. Dia enggak bilang Jibril, masih pakai bahasa Ibrani. Hadan namus alladzi ja'a bi Musa. Dan syaratnya Nabi kudu diusir. Nah, ini yang agak berat. Tapi ya barokah, semua orang yang diusir kayak Nabi. Padahal diusirmu kau mertua kok ngentekno donyane. Diusir kau mertua ngentekno donyane jare. Ketika Waraqah bin Naufal itu sudah ngakui kalau Muhammad ini nabi. Niku ngendikane lucu. Ya letani fi hajat an khina akhrajaka qaumuk. Aku sayang wis tuwek, cung umpama ijek kuat ngono. Andaikan saya nanti masih kuat, itu saya ingin bela kamu. La ansuron naka nasron muazzaron. Saya pasti membela kamu mati-matian. Nabi ya boten ngerti, lagi-lagi tidak ngerti. Tapi saya ulang lagi, tidak ngerti yang sifatu madkhin. Nabi ngendikan awamu khrijiyahum. Kalau kiai-kiai sarang, ya maknanya itu khobar muqaddam, mubtada, awamu khrijiyah ana ta iku wong sing ngetono ingsun hum te kaumi. Saya ini Quraisy. Saya ini terpandang, keluarga saya orang terhormat. Masa iya kaum saya ngusir? Kan nggak kebayang ya, misalnya Gus Ahmad diusir wong Pasuruan, Putu Mbah Hamid, orang-orang terhormat kan nggak kebayang terus. Makanya Rasulullah itu juga GR, masa iya saya ini anaknya Abdullah, anaknya Abdul Muthalib, orang terpandang kok di. Tapi Waraqah bin Naufal ngendikan, "Cung, aku wis tuwek, sayang saya tidak menangi kamu ketika kamu diusir." Lu coba kalau itu nggak ada bukunya, nggak ada referensinya kan nggak tahu. Nabi Muhammad protes, awamu khrijiyahum, masa saya ngalami diusir. Terus beliau ngendikan, tidak ada orang yang seperti kamu illa udia, kecuali dimusuhi. Wa iyyudrikni yaumuk ansurka nasron mu'azzaron. Andaikan saya menangi itu, pasti kamu saya bela. Ternyata akhirnya Nabi diusir. Dan itu Waraqah tahu, Khadijah tahu. Maka menurut pakar-pakar tarikh, andaikan kita secara ngawur, secara objektif, kadang objektif yo ngawur, mergo terus gak sopan. Kadang objektif yo ono ngawur, mergo terus gak sopan. Awaluman amanah mutlaqan itu pilihannya kalau tidak Khadijah itu Waraqah. Gak mungkin Abu Bakar kalau kita boleh ngelamak, boleh ngawur sidik-sidik. Karena pertama yang diceritani beliau Nabi itu Khadijah. Berarti awaluman amanah harusnya Khadijah karena pertama yang. Tapi pertanyaannya dibalik. Khadijah pas iman itu rodok-rodok mamang sebelum terkonfirmasi dengan Waraqah. Jangan-jangan Waraqah. Nah, terus akhirnya di kitab-kitab dibak berjanji supaya ngikuti adat-adat ulama.
Ya, ngikuti adat-adat madzhabuna semua. Awaluman amanah minar rijal Abu Bakar wa minan nisa Khadijah wa minas sibyan Ali wa minal mawali Zaid bin Haris. Karena ahli sunnah wal jamaah itu gak kepengen objektif tapi ngelama. Lu mau awaluman amanah mutlakon kok ono skor. Makanya sekarang di pejabat juga mulai usum kan, pemimpin umum, pimpinan. Mereka kadang sing wakil itu rada izin dadi wakil itu. Supaya terhormat semuanya disebut apa? Pimpinan. Iya, ketua umum terus ketua itu sudah mulai berperadaban. Iya, ketua. Umumnya ketua. Iya. Umumnya ketua. Jadi ini cerita ya. Makanya kitab-kitab ahli sunnah wal jamaah itu nyebutnya itu awaluman amanah minar rijal Abu Bakar wa minan nisa Khadijah wa minas sibyan Ali wa minal mawali Zaid bin Harisah. Andikan pertanyaannya agak objektif, yang mutlakon siapa? Dari sekian pemenang, yang pemenang sejati siapa? Mesti debatnya tuh antara Khadijah dan Warokah. Tapi gue niku objektif sing ora bener, susah nggak hukum adab ya rasa kecangkeman. Akhirnya tadi awaluman amanah tapi dari kelompok rijal, dari kelompok nisa. Tapi secara logika, wong pertama yang diceritani Khadijah, dan ketika Nabi umur 25 nganti direwangi ngongkon Maisaroh ya karena sudah. Ya, tapi kalau itu dipakai, jangan-jangan Bukhairah, malah panjang lagi kan? Jangan-jangan Nas Turo, ya mungkin. Buktinya orang Raja Habasyah, ketika dia dibacakan surat Maryam oleh Ja'far bin Abi Thalib, dia langsung iman. Inna hadza wa ma nazala ala Musa lamin miskatin wahidah. Ini dengan yang dibawa Musa itu dari mata air yang sama, dari sumber yang sama. Kemudian dia juga iman. Daripada geger-geger ngono ora usah ngono, ana minar rijal, minan nisa, minas sibyan, minal mawali. Jadi ahli sunnah itu ulama yang enggak suka objektif kalau itu punya akibat ngelama. Kerepotan. Corong Jawa itu kerepotan, ribet. Misalnya orang wali terkenal terus urip ning daerah tertentu, tapi ning kono iku numpang iku lho, Karmen dhisik itu tanah sing dienggo tanahe Parman. Wali kok numpang kan yo ora enak. Ya cerita ngono iku ya objektif nyatane tenan awal-awale, tapi kono koyo wong drengki kan cerita gitu itu koyo. Jadi sebetulnya konstruksi nubuah itu panjang. Bahkan kalau di kitab Sirah Nabawiyah itu mulai Yaman kuno itu sudah ada diskusi Nabi akhir. Nah, Ka'bul Akbar ini orang yang agak sembrono. Dia itu kitab yang dibaca itu Taurat dan dia masyhur itu kan Al-Hadis Susani an Yasar bin Atha an Ka'bil Akbar saat terusnya ila sifron wahidan karena yaktimu wa idkhiluhus sunduk. Ka'bul Akbar itu menangi Kanjeng Nabi, tapi dia hanya punya dua data, maulidu bi Makkah wa hijratuhu. Lah dia data yang dia baca wasultanuhu bisyam. Sentral Islam nanti itu di Syam. Lah Ka'bul Akbar itu tidak menangi kemenangan Syam. Rasulullah itu tidak menangi kemenangan Syam. Sehingga cara dia data ini kurang satu. Makanya dia belum Islam. Ketika Umar radhiyallahu anhu membuka Syam, berarti sudah masuk wasultanuhu bisyam. Baru Ka'bul Akbar masuk Islam karena menurut dia datanya adalah jenis data yang memasukkan wasultanuhu. Tapi data yang di Khadijah cukup tudhilluhul ghamama tuti'us sahaib. Jadi yo ribet. Tapi saya ulang lagi, tapi syaratnya Nabi tetap layak rok wa layak supaya nggak ada ingin pelantikan, nggak ingin jaga citra. Jadi Nabi nggak ada propos, nggak ada foto-foto. Ya sudah saya teruskan. Biar ngerti sama nanti kalau suatu saat sampai ngaji tafsir kok ada ayat makun tatadri mal kitabu walal iman wa makun tatarju ayyulqa ilaikal kitab. Biar tahu betapa Nabi ini ummi yang justru jaga tingkat orisinilitas. Jadi umminya Nabi itu biar orisinil, tidak terdikte oleh nafsu, oleh pikiran, oleh taktik, oleh strategi, tidak ada semua. Semuanya itu nubuah. Makanya madzhab ahli sunnah walam takun nubuwatun muktasabah
walau raqo fil khairi la aqobah baldzaka fadlu wa yu'tihi liman yasha ujalla wa waibul minan. Jadi syaratnya Nabi itu enggak ada ikhtiar. Dan ketika dikasih juga enggak boleh tirakat dulu. Ya sudah alami saja. Lho Nabi teng Gua Hira niku mboten tirakat kok jenengan mute mboten nggih sangu bekal. Sehingga mboten rokokan. Ora kowe bekal terus ape tafakur go rokok sak wes. Kok sudah tutut delok langit jare tafakur. Wah ribet go kopi sak tremos, go mie sak kerdus mboten ngoten. Ya tahan mas, wa yatazawwad itu betul napa? Bekal. Betul sah. Pun kula terusno. Engko sing takon mun mboten wani Mbak Idris aman. Fa inna kullu mubtadi'in wa dhalin yafamu ahkamu al-batilah minal kitabi was sunnah. Awal dari kesesatan adalah orang langsung mengambil dari Quran dan sunnah, tidak ngikuti panduannya ulama. Kayak tadi, misalnya ngambil Quran toh wa antasma'u bainal ukhtain. Yang haram itu hanya jam'u bainal ukhtain, yang lainnya ya enggak disebut di Quran, ya gendeng bareng. Walhal annahu la yuhni minal haqqi syai'a. Cara ngambil Quran tanpa ulama itu tidak bisa mendapatkan kebenaran sama sekali. Nah ini yang hebatnya Mbah Hasyim untuk solusi Indonesia. Wala yajibu alal ami iltizamu madzhabin fi kulli hadisatin. Tidak harus orang banyak itu mengikuti madzhab tertentu. Walawil tazama madzhaban muayyanan kama madzhab Syafi'i rahimahullah la yajibu alai al-istimrar. Ketika sudah bermadzhab Syafi'i tidak harus dia selalu Syafi'i. Bal yajuzu lahul intiqal ila ghairi madzhabi. Dia boleh intiqalul madzhab. Ini yang dipakai Mbah Mun, yang dipakai guru-guru kita. Dulu Kiai Hamid semuanya ya kalau ada kejadian biasanya juga intiqal apa? Madzhab. Yang masyhur ya Imam Syafi'i mengatakan intiqadu wujuhil lamis wal malmus. Yang megang maupun yang dipegang batal. Oke, dalam kondisi normal seperti itu, tapi nanti setelah tawaf dong ikuti madzhab napa? Maliki, bahwa menyentuh perempuan asal tidak syahwat itu ndak batal. Ada yang bilang wis pokoknya enggak batal, catatan ndak syahwat kayaknya ada keberatan itu. Tapi itu artinya intikal. Masjid juga gitu. Saya sering ditanya orang, Mbak Idris itu masjid di kampung-kampung itu kan mau ditingkat. Bekas tanah itu wong dikai ora gelem mergo tanah wakaf. Nak gak dibuat ngelumbruk, bekas bangunannya nak dirubono ngelumbruk, dibuat ra oleh tanah wakaf, nak dibaro di situ ngelumbruk. Itu kalau kita ada intikal mazhab Hanafi bahwa wakaf itu atiyatun mahdhah, gak bisa. Akhirnya kalau saya ditanya, ya nak iku problem kayak no cah yatim, tak kayak no imam masjid sing rodok diutang seneng didol dari kebaikan ke kebaikan yang lain. Karena keberadaan barang-barang bekas ini sudah doror, sudah ganggu, sudah tidak lagi maslahat ya, tapi seperti itu tetap intikal madzhab. Karena kalau madzhab Syafi'i itu kan wakaf la yuba wala yuhab wala yuros. Pusing kan? Pusing mboten? Pusing. Makanya ya saran saya kalau ada masjid ismeh ruboh ya kayunya yang layak dan di situ sudah mau dibangun masjid mewah, kasihkan madrasah atau musola. Kalau nggak bisa kasihkan fakir miskin. Tapi yang penting dari kebaikan menuju kebaikan yang berbeda. Lah ikutnya apa? Ya Hanafi, karena yang lainnya la yubak wala yuras wala yuhab. Nah seperti itu tuh kita harus. Begitu juga misalnya ada wong awam sholat, sebelum pupune kena rokok kretek. Bar sholat lagi roh nak pupune kebuka sak golongannya rokok. Itu harus intikal madzhab. Meskipun badal amal. Jadi misalnya nanti juga diterangkan di kitab ini. Ono wong awam, saya ulang lagi, ono wong awam bar nyaponi kandang ayam, setelah sholat ke susu, ternyata di sini ada teleknya apa? Ayam. Nah, kalau dia disuruh iada kan keberatan. Ora potongan wali kan baleni sholat itu kan keberatan. Wong kiai dhewe nek kon iada keberatan apa meneh. Nah, itu harus dibilangin. Sudah tidak usah iada tapi jangan ulang lagi. Ngikuti madzhab Imam Royani kalau Rasul Makul Tohir. Tapi baleni neh, tapi sakit amun baleni malih. Itu sudah biasa, jadi boleh intikal madzhab walau ba'dal amal, meskipun setelah dilakukan. Kan dia intikal itu setelah amal. Nanti juga dibahas di sini, nanti tak teruskan. Ya jelas ya, wala yajibu alal ami iltizamu madzhabin fi kulli
hadisatin. Nah, terus wal ami alladzi lam yakun lahu nazarun wastidlalun wa lam yaqra kitaban fi furil madzhab idza qala ana syafi'un lam yu'tabar hadza kadzalik bi mujarradil qaul. Wa qila idzal tazamal ami madzhaban muayyanan yalzamul istimrar alaihi li annahu itaqada annal madzhab alladzi intasaba ilaihi wal haq fa alail wafa bi mujabi tiqati. Tapi niku mboten populer. Lah niki walil muqallidi taqlidu ghairi imamihi fi hadisatin. Seorang muqallid boleh ngikuti mazhab selain imamnya dalam satu peristiwa tertentu. Falahu ayuqallida imaman fi sholati dzuhri masalan wa yuqallidu imaman akhar fi sholatil asri. Nah, terus beliau ngendikan wa taqlidu badal amali jaizun. Taklid setelah melakukan amal itu boleh. Falau sholla syafi'iyun dzanna sihhata sholatihi ala madhabi. Summa tabayyana butlanuha fi madhabihi. Wasihatuha ala madhabi ghairihi falahu taqliduhu wa yaktafi bitilkas sholat. Enteng ya. Jadi misalnya saya Syafi'i goblok misalnya. Saya orang Syafi'i yang goblok. Berkeyakinan kalau sholat ana tletonge sapi itu batal. Lalah bar sholat terbukti basarung saya ada teletong sapi. Berarti kan saya meyakini sholat saya tidak sah. Terus ketemu Mbak Idris, serapopo cara madzhab beliau. Lah ini saya enggak perlu iadah. Meskipun badal amal. Cocok ya? Lho, mboten iki dawuh Mbah Hasyim mboten dawuh itu. Lho mboten sampean arep percaya sinaunine maknane nggih. Wong kula mun narik kula sinauni kok kitab ini. Gampang kan? Jadi taklid badal amal itu boleh. Jadi misalnya ada Lego tanah wakaf yang maslahat. Kadang-kadang kan ada posisi masjid yang zaman Sunan siapa itu strategi. Tahu-tahu kegerus zaman di situ tuh sangat nggak strategi sehingga ini mati masjid ini. Terus keputusan masyarakat situ masjid dipindah. Mau tidak mau harus intikal mazhab Hanafi. Cuma jangan juga yang beli ini orang fasik atau menjadi tempat maksiat. Jangan misalnya dari masjid menjadi madrasah atau menjadi musola atau jadi rumahnya orang soleh. Pokoknya jangan ke adna. Kata Imam Subki boleh merubah wakaf syukur-syukur ila a'la. Sementing jangan ke maksiat. Karena mau dipertahankan sudah tidak mungkin. Misalnya tadi perkampungannya pindah, orang sudah tidak ke situ. Terus barokah perubahan zaman, Islam trennya tidak di situ lagi, itu kan ruwet. Nah, tanahnya jadi tol, misalnya terpaksa seperti itu, mau tidak mau. Kalau enggak dianggap melawan negara kan ya ribet. Itu kalau nggak ada mazhab Hanafi yang nganggep wakaf itu atiyatun mahdhah, dia di Mizan Kubro. Ya sudah terserah nazir yang sekarang masalahnya kayak apa. Itu kan banyak, saya tuh sampai bosen ditanya kiai-kiai kampung gitu. Rata-rata ya antara kiai kolot mbek kiai modern. Biasanya lazim sing modern ra iso ngaji, senengane perubahan. Sing iso ngaji ora pati luwes. Ribet ngadepi wong kotok mbek wong modern. Tapi enaknya masyarakat tuh kalau ada orang terkenal alim rodok diwedeni, rodok lumayan lah itu. Ya barokah itu kan nak takok sing jawab aku rodok wedi. Jadi terkenal tidak untuk hadzun nafsi tapi untuk mempersempit konflik. Jadi karena hukum ya, saya ulang lagi. Hukum itu kadang itu tidak objektif. Saya beri contoh ya, sama nggak usah tersinggung. Madzhab Syafi'i yang mengharuskan Jumatan orang 40. Ya, itu juga dikritik oleh Fathul Mu'in. Tidak usah saya, Fathul Mu'in pun kritik. Kritiknya gini, kalau ada orang berpikiran harus iqamatul Jum'ah walau biduni arba'in harus diikuti. Bahwa qawiyun pendapat itu juga kuat, sebagaimana katanya Imam Bulgini. Orang yang latihan jadi kiai, yang latihan dakwah, syarat 40 itu aneh. Loh, kamu kan hidup di Pasuruan, sudah kota santri. Coba kalau kamu hidup di daerah Samin. Wong sing gelem Jumatan wong 10 kok mbok syaratno 40. Jadi agama itu juga diuji di lapangan, jangan nuruti khayal ideal. Imam kudu macane fase, wong sing dadi imam wong iku. Sing gelem ya wong iku. Isane ya mok ngene iku. Pokoke wong ku mikir aja bayangno donya iku ideal. Zaman neng Mekah Nabi diuji wong kafir, neng Madinah diuji wong munafik. Padahal ditunggoni Sayyidul Khalqi. Iku pelajaran nak dunia iki ngono iku ruwet. Dipimpin wong paling sempurna ya ono wae masalah.
Pokoknya mbak ben kon, kowe ini masalah. Wes ora usah masyarakat kon dhewe wis. Masalah. Wis masalah. Loh saya pernah ditanya. Terus orang yang tidak peneliti itu biasanya membayangkan enggak 40 itu orang di pedalaman Pasuruan, di Bromo, di Tengger, di daerah-daerah gitu. Itu juga keliru. Sebetulnya yang potensi enggak 40 malah Islam kota. Islam kota ngeten Mbak Idris, kalau kasus di Jogja, di Jakarta, saya sering ditanya orang-orang kaya itu. Gus, saya mau bikin Jumatan, tapi orangnya kayaknya 40. Orangnya paling 10 Gus, kalau enggak 20. Tapi nanti 3 minggu lagi paling sudah 200. Itu pertanyaan Islam kota. Nah, karena saya lama di Jogja juga banyak interaksi dengan orang-orang Jogja. Kasusnya itu gini Mas Eful, kan ada perumahan elit. Pengembangan bikin perumahan elit. Itu kan yang langsung ada masjidnya, ada paket, ada masjidnya. Nah yang datang situ pemilik rumah tok. Ternyata orang elit ini hanya orang 20. Yang Jumatan 10, berarti hanya 10. Tapi nanti setelah 3 bulan, supirnya ikut, stafnya ikut. Orang Gosipul tukang buka pintu ikut. Aduh, wali kota mulai buka pintu ora gelem. Kudu ikut. Wah, akhirnya dia bilang nanti gue setelah 3 minggu minimal 200 yang Jumatan. Loh, saya tanya kok bisa? Ini supir saya belum ikut, ajudan saya ikut, tukang parkir belum ikut, tukang satpam belum ikut, tukang pintu gerbang belum. Ya aku ya, biro-biro Islam kota gelem Jumatan sudah lah Jumatan saja meskipun 40. Sama lihat di kitab Tazkirun Nas, karangan seorang Habib itu kitab Tazkirun Nas. Cari di Anah, cari di semua kitab mazhab Syafi'i mesti ngendikan syarat arba'in itu syarat ideal. Karena ngandikan Imam Syafi'i kalau orang 40 itu pasti salah satunya wali. Imam Syafi'i tidak menangis. Saiki kumpul sewulah kau ini kira mesti ono waline. Iya kan? Imam Syafi'i gak menangi itu. Walau adanya wali. Dulu itu saking banyaknya orang wali, orang soleh, tiap ada orang 40 pasti ada. Sekarang kalau orang ribuan pun ada jaminan kalau ada walinya. Kalaupun ada jalur istri juda, jalur fakir sabar, mau jalur-jalur itu. Nah itu kan kata siapa mazhab Syafi'i itu absolut di ashabnya, tidak mesti juga. Karena di level lapangan itu beda di level khayal ideal. Kalau khayal ideal inginnya imam yang terbaik. Paham ya? Afqahuhum yang paling ahli baca, afqahuhum yang paling ahli fikih, asanuhum yang paling senior. Terakhir malah berat lagi, wa imamu qaumin wa hum tahuradun. Dimami orang yang semuanya meneri. Lha apa pilkada apa dadi imam? Disurvei sih. Jadi misalnya saya dengan Gusipul, survei dulu. Waliul Amri menang di urusan Waliul Amri, berarti menang wali kota. Kalau Aklam kayaknya menang saya misalnya. Ribet kan? Akhirnya kan poinnya 1 banding. Nah, tinggal poin terakhir wa imamu qaumin wa hum lahu radun, konsensus kan? Polling dulu. Polling dulu menang wali kota kan bisa bayar dulu. Kiai kan tidak bisa. Paling ngancam sira milih saya neraka. Repot kan? Kan repot jadi. Tapi nyatanya ini cerita, nyatanya di tradisi guru-guru kita tidak seperti itu. Banyak Said Muhammad tuh terkenal, beliau juga sering jadi makmum. Banyak wali-wali top yang kalau sholat kersane jadi makmum, yang jadi imam ya sering, jadi makmum ya sering. Akhirnya orang terus ya legowo saja, ya sendi sing gampang, tak usah repot. Karena syarat yang didhawuhna Nabi itu aqra'uhum afqahuhum itu syarat ideal. Tapi syarat saya shollu khalfa man qala la ilaha illallah. Ini pentingnya ngaji ini ya kembali ke ahli sunnah wal jamaah. Lah nek semacammu ngono, kowe ngaku ahli sunnah lah. Nah ora iso aja kecangkeman temen-temen ngaji ku ya angel. Paham ya? Terus taklid ba'dal amal tubuh. Misalnya Ka'bah. Ka'bah juga gitu. Masyhur itu kemarin Mbah Mun sering duka. Tanya Mbak Idris, banyak lagi ya yang ngerti dukane Mbah Mun ketika kiblat mau diluruskan. Mbah Mun kan duka. Dukane karena nanti kalau kiblat diluruskan sesuai jam dalil atau sesuai yaumar rosdil apa? Kiblat. Itu akan menjadi orang menyalahkan orang-orang dulu karena banyak masjid wali ketika
dicek, dihitung lagi nggak pas. Akhirnya kalau kamu membenarkan itu nyalahkan wali. Tapi kalau anti teori itu kamu anti ilmiah, kan ya jadi repot. Terus saya termasuk orang yang dimintai pendapat, termasuk Gus Zofur sampai itu sama Suriah Jawa Tengah. Mbah Mun ngendikan, terus saya nyari takbir di Tafsir Munir, sampean cari di Fawalu napa wujuhakum syatral masjidil haram. Itu di situ kata ya Ibnu Abbas, al-Ka'bah kiblatun li ahlil masjid wal masjid kiblatun li ahlil haram wal haram kiblatun li ahlil masyriq wal maghrib. Karena kalau Ka'bah kudu persis, mereka juga gak mikir. Yang ngomong-ngomong persis itu tak pikir ya ora mikir. Begini gak mikirnya. Ndak, ini nyata. Ka'bah itu misalnya luasnya segini. Kan Ka'bah itu kan 16 kali 18 Gus Ibul. Terkenalnya Ka'bah itu 16 kali 18. Anggap saja 18 meter lah luasnya itu. Berarti semua masjid harus pas 18 meter. Iya kan? Ka'bah itu kan luasnya 18 meter. Berarti luas masjid maksimal harus 18 meter. Sekali masjid kamu 20 meter, yang ujung sana madep mana tuh? Mesle kan? Lah ya kan, misalnya ini Ka'bah, ini tak contohkan di tengah. Ini Ka'bah, terus kamu sholat di sini, berarti ya luasnya harus luas ini. Sekali kamu di sini, madhep kiblat, kan nggak kena Ka'bah sama sekali. Kalau ingin berarti bentuk masjid harus cekung. Iya kan, mau tidak mau. Kalau ingin ke titik ini semua masjid harus apa? Cekung. Lah itu pas itu Mbah Mun saking dukane ngendikan gini. Senengane bener Ka'bah. Rumangsamu sing wajib madhep Ka'bah iku mok wong salat tok. Wong mati wajib madhep Ka'bah iku keduki kabeh. Sampai gitu. Betul lho. Saking dukane Mbah Mun. Memangnya yang wajib madhep kiblat itu hanya salat. Orang yang mati pun harus madhep Ka'bah. Keduken kabeh. Iku jek versi kaul qadim kabeh. Ya ini cerita aja, gak usah dilebokno hati, tapi ini ilmu ya. Jadi sampean biar rileks. Jadi beragama itu yang rileks karena inna hadzina matinun. Agama ini sudah sudah kuat. Mboten kuat seputih, ditunggoni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas hebat. Ditunggoni sahabat yo mlaku. Ditunggoni wali songo sing wonge pinter-pinter yo mlaku. Yo ditunggoni mudin yo mlaku. Ditunggoni kiai proposal yo mlaku. Ditunggoni kiai sertifikasi yo. Nah, itu yang hebat bukan kiainya, karena agama ini dijaga Allah Subhanahu. Mulane kalau kan dadi kiai khusuk teman-teman mboten purun. Rugi. Agama wis dijaga pangeran. Kalau khusuk ora khusuk, bahkan saya jatuh sekalipun hadzin tetap mati. Yang jatuh paling seorang bahak, bukan hadzin. Ane kalau kiai wis wantes. Terus cara bapak mau kiai tenanan goblok-goblok kiai. Kok saged Pak? Lho inal huda wala apa tenanan. Suwe mulang ya mulang. Suwe mulang ya mulang. Mbah Mun ngandani saya juga gitu. Kowe nak mulang wis mulang ae, aja geman kepen minterno santri, demen kecewa. Wong kula mulang mulai dhisik nganti saiki sing goblok ya pancet goblok. Lah sing bakat pinter mboten kula ulang lah ya wis pinter. Lah ini terus prestasine kiai ning ndi ya ora. Ya ikhlas niku, makanya agar sekali gak ikhlas wis gak duwe prestasi. Jadi monggo matur kula niku agama iku matin itu. Nggih ngoten niki cara kula niku pertanyaan sing mun disimpen wae terserah jenengan, tapi wis kadung dipersiapno nggih satu saja supaya enggak ganggu keinginan. Nek kakean mau sakake sing takok Gus kemungkinane tadi. Nggih, ngoten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.